Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Septiani Sarah Cinta Polandani dengan NIM 2021 13703112488. Di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi dari HSRP Configuration Guide. Nah, di sini sebagaimana tugas dari mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Denar Tegata Akbi. Nah, HSRP itu apa sih? HSRP itu Host Standby Router Protocol, di mana dia itu sebuah protokol redundant yang berfungsi untuk menetapkan suatu router yang akan secara otomatis mengambil alih traffic yang nantinya akan terjadi kegagalan dalam sebuah router. Jadi di dalam HSRP ini tuh kita itu mendefinisikan dua buah status yang berfungsi sebagai gateway aktif dan gateway standby-nya. Nah, jadi tuh nanti maksud dari router yang standby ini tuh dijadikan sebagai redundant yang ketika router yang aktifnya itu nanti tuh terjadi down atau masalah, maka router standby ini tuh akan melakukan proses recovery secara langsung. Jadi, langkah-langkahnya itu yang pertama ialah part pertama yaitu verifikasi konektivitas yang di step pertamanya itu lacak jalur ke server web dari PCA. Jadi PCA-nya kita klik, terus kita klikkan command prompt-nya. Di sini tuh, ini copy PCA-nya. Setelah kita tunggu terlebih dahulu. Nah, setelah itu langkah yang sama di step kedua, yakni lacak jalur ke server web dari PCB-nya. Nah, ini tuh kita berikan sama langkah-langkahnya. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, sudah kan? Setelah itu, maka kita lanjut di step ketiga. Step ketiga di sini itu kita amati perilaku jaringan saat R3-nya itu tidak tersedia. Jadi, langkah awalnya itu kita delete dulu tabel ininya, kabelnya itu. Nah, nah, nah ini tuh kabelnya kita delete. Nah, yang menghubungkan antara R3 dengan S3-nya. Setelah itu, kita coba di PCB-nya. Kita tunggu sebentar. Di sini tuh muncul RTO atau Request Timeout Error yang dimana itu karena kita itu belum melakukan konfigurasi terhadap HSRP-nya. Nah, jadi caranya atau langkah-langkahnya itu yakni dengan memberikan kabel Cooper Straight-Through yang akan menghubungkan antara S3 dengan R3-nya. Jadi langkah-langkahnya itu kita gabungkan, kita berikan kabel di sini. Tunggu sebentar.
Setelah kita kasih kabel tadi itu atau kita sambungkan kabelnya, kita kembali ke PCB, kita lakukan tracer terlebih dahulu dengan cara menunggu proses ini selesai. Nah, tinggal kita copy paste. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini kan baru bisa karena kabelnya itu telah tersambung tadi itu. Maka lanjut di part kedua yaitu konfigurasi HSRP aktif dan standby routernya. Jadi yang pertama atau step pertama adalah konfigurasi HSRP di R1-nya. Jadi ini kita ketikkan di sini enable const lalu kita masukkan interface ini. Terus nah, setelah selesai, maka kita lanjut di step kedua, yaitu konfigurasikan HSRP di R3-nya. Langkah-langkahnya sama, R3-nya kita klik di sini, enable const interface G0/0, kita lakukan nih, repeat only step 1B dan 1C. Maka kita ini copy paste saja. Nah, setelah itu, maka kita lanjutkan ke step ketiga. Yang dimana di step ketiga ini kita klikkan R1-nya, kita exitkan tadi. Nah, kita ketikkan show and ketikkan show standby. Nah, di sini munculnya tuh stand apa show di R1-nya itu sebagai port yang apa switch yang port yang aktif, lalu di R3-nya sama kita ketikkan M, lalu kita ketikkan show standby. Kalau yang di sini portnya sebagai port yang standby. Lalu kita masuk di yang ke part yang B yaitu show standby brief di R1. Kita ketikkan di sini show standby brief. Nah, di sini muncul seperti ini. Lalu di R3-nya juga seperti itu sama yaitu show standby brief. Nah, muncul seperti ini. Lalu setelah itu kita lanjut ke part yang C, di mana ngerubah gateway PCA, PC, PCB, dan S1 dan S3-nya. Jadi kita klik di PCA-nya, terus IP configuration, ini jadi automatic. Enggak, yang ininya tuh jadi 254. Nah, terus yang ini juga jadi 254.
254. Nah, kita bagi default gateway-nya. Di S1-nya itu kita ketikkan enable const terus IP default gateway 192.168. Sudah, terus di S3-nya juga sama. Enable const. Nah, setelah itu maka kita masuk ke part 3, observe HSRP operation-nya. Jadi klik di PCB, command prompt. Nah, yang di sini tadi kita ketikkan yang ini. Kita tunggu. Nah, di sini munculkan yang tadi 3, di sini 1. Itu berarti tandanya kalau apa? Tadi itu kan dihilangkan. Jadi dia tuh lewatnya R3. Kalau yang R1 karena kalau misal dia dihilangkan berarti dia hanya muncul di R3-nya saja. Kita seperti contohnya ya. Kita hapus yang di ininya, kabelnya ini. Nah, setelah kita hapus, kita coba ini di command prompt-nya lagi di PCB. Nah, Nah, muncul. Jadi, kalau semisal tadi ini dihapus, maka dia akan kembali ke R3 lagi. Jadi, sambungannya itu ngelewatin R3 atau router 3. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.